gini, saya sih walau alam bisawab. Katanya kita ini orang Asia nggak berani terus terang. Beda sama orang kayak orang Barat, orang sebagian lah ya. Kan mereka tuh kalau nggak suka bilang aja nggak suka gitu. Jujur. Maunya dia lagi nggak suka makan pedas dihidangkan, maaf saya nggak biasa gitu. Orang kita kan kadang apa ya lebih orang katanya walau alam bisawab ya, ini boleh setuju boleh kagak. Katanya orang kita tuh nggak berani terus serang gitu. Kita diinjak nih, kita sampai maaf ya Pak, kita kayaknya udah diinjak minta maaf gitu. Kita yang diinjak, kita minta maaf. Maaf ya Bang, saya kita injak. Kan lu yang gue injak, dia minta maaf. Kan lewat sopan apa gimana nih? Nah, jadi katanya tuh orang kita tuh nggak semuanya sih ya, nggak berani, nggak yang apa kurang terus terang gitu. Padahal terus terang aja gitu. Daripada ditahan-tahan kan, gitu, ditahan-tahan gitu. Kan mak lu bertanya, mak gue yang jawab gitu. Kalau malu bertanya, sesat di jalan, nanya aja gitu. Tapi kadang kita suka berusaha untuk kita jadi sok-sok peka nih. Sok-sok peka kan. Nah akhirnya tuh justru malah berantakan gitu semuanya. Karena kita sok-sokan doang. Jadi semestinya kita gimana jadi diri kita sendiri yang kita nggak peka. Atau kita trying to be peka gitu loh. Mencoba untuk jadi peka itu tadi. Iya. Jadi begini, intinya ketika kita bergaul ya, kan orang tuh model-model. Ada mungkin orang yang, apalagi kita udah kenal deket kan. Mohon maaf ya, kayak kita mungkin udah akrab begini nih. Kalau lu suka lu bilang aja sama gue, kalau nggak suka lu bilang gitu. Kalau gue main kelamaan lu bilang, jangan lu diem aja kan, umpamanya. Tapi kan sekali lagi ada orang yang kayak sekarang zaman corona nih. Kan corona orang tadi tuh batuk, orang pada bubar. Iya. Ada kisah nyata, ada pengajian kemarin, Ustadz lagi ngajar dekat masjid, ada orang yang positif COVID. Ya Allah. Dia hadir pengajian, bubar jamaah. Ini kisahnya tuh, wallah ini bukan ngarang-ngarang nih. Baru-baru ini? Iya bubar karena, orang bubar karena harusnya kan yang positif nih, lu istilahnya di rumah gitu. Karena orang juga kan akhirnya gitu. Kenapa sih saya datang pada bubar gitu kan? Ya dia harus sadar gitu. Dan saya yakin juga bukan hanya dalam agama Islam ya, dalam agama apapun diajarkan tuh menghargai perasaan orang lain. Iya betul. Pernah begini, Nabi Muhammad mengatakan kalau kamu lagi bertiga jangan ngobrol cuman berdua. Saya saya di rumah datangan tamu. Iya, ada tamu 2 orang. Katakanlah perempuan dua-duanya gitu. Yang satu cakep, satu ya cakep juga lah gitu. Cuma nggak terlalu gitu. Ya katakanlah cakep ini lah. halus nih, ini halus nih Ustadz nih. Nggak, maksud saya begini. Saya ngomong sama yang ini dulu gitu. Yang manisan gitu kan. Kan yang orang yang asinan kali ya manisan. Nggak, maksudnya kan yang orang juga ya gua nggak ditanya-tanya gitu kan. Gitu kan. Kata Nabi Muhammad tuh semoga itu kagak nonton. Enggak, begini bener Bang. Kata Nabi tuh kalau ente bertiga, jangan ngobrol cuma berdua gini. Dua orang Padang, satu orang Sunda. Orang Padang ngomong bahasa Padang, orang Sunda bengong. Iya. Ada orang Padang 2, ada orang Sunda 2, atau orang Jawa ngomong bahasa Sunda. Orang Jawa terus suuzon. Iya. Wah, ngomongin gua kayaknya nih. Gitu. Itu kan kayak gitu diatur. Jadi kita tuh peka dong. Jangan ente lagi bertiga ngobrol berdua gitu. Pernah nggak antum ke rumah orang kagak ditanya-tanya gitu. Yang ditanya teman kita mulu kan. Ya kan? Jadi kita cuma nunduk doang begitu kan. Nggak ditanya-tanya. Kita kan juga mikir gue pulang juga nih. Jadi agama tuh ngajarin jadi orang tuh sensitif, jaga perasaan orang. Ana pernah ngalamin itu tuh. Apa tuh? Dicuekin itu. Jadi Ana sama sohib Ana kan nih. Terus kita ke... Sohib antum gantengan, yang gantengan? Kayaknya. Iya juga ya. Kenapa gue yang kejebak nih? Begitu datang, Ana nggak ditanya-tanya. Sekalinya ditanya, itu supirnya mau minum apa? Lah supir. Ana nganterin jadi dibilang supirnya. Oh gitu ya. Berarti dia tepat tuh. Gitu, jadi kita jaga perasaan orang. Jaga perasaan. Kayak gini, kalau dikasih hadiah, bilang terima kasih. Jaga perasaan. Suami nih pulang kerja, dia bawain hadiah. Istrinya kan harusnya gembira gitu. Coba kita pulang kerja nih, bawa makanan, istri kita, anak pada makan. Kita girang dong. Iya enggak? Coba deh kita ngasih hadiah, pulang dari luar kota, luar negeri, kita umpetin belakang gitu kan, istriku, carang gitu kan. Hadiah, surprise. Bini kita mukanya rata gitu, rata, nggak ada, kayaknya mukanya rata aja gitu, nggak ada girang-girang. Sama setan apa gimana tuh? Dia nggak ada girang-girangnya gitu. Ya kan? Ya udah Bang, taruh meja dah, lagi sibuk banget. Ya Allah, punya bini begini banget ya. Ya Allah, apakah aku harus buka cabang ya Allah? Baper, laginya baper. Maka tuh jaga perasaan orang. Kalau orang ngasih hadiah, terima kasih.
menjaga perasaan orang gitu. Betul nggak sih? Iya. Coba deh, istri kita masak nih, antum pulang kerja masak, makan lahap. Istri seneng nggak tuh? Seneng. Kita punya istriku, ini masak enak banget nih gitu kan. Padahal asin banget. Aku tadi GoFood bang. Online, tumben enak. Ayo juga sih kangen. Ternyata dia GoFood. Jadi kalau ngomongin kepekaan, itu sebenarnya cuma seputar perasaan aja atau luas? Kita jaga perasaan orang. Jadi gimana caranya orang tidak tersinggung. Peka dong kalau ada orang nggak gini. Ada riwayat Nabi Muhammad tuh, Nabi Muhammad la yuqabilu ahadan bima yakrahu. Beliau tidak memperlakukan orang dengan sesuatu yang orang tidak suka. Ada orang nggak suka ditanya masalah keluarganya. Jangan ditanya masalah itu. Ada orang nggak suka ditanya masalah pekerjaannya. Ada nggak? Umur juga banyak. Itu umur rahasia ya. Umur gini, ada Imam Syafi'i. Ini keren banget kata Imam Syafi'i. Beliau mengatakan bahwa termasuk sikap kurang baik kalau seseorang memberitahukan berapa usia dia sebenarnya. Karena kata Imam Syafi'i, karena kalau menurut orang kita kemudaan, cenderung diremehkan. Oke. Kalau menurut orang kita ketuaan, cenderung dianggap tua renta. Contoh gini nih, ada anak muda, masih muda lah dia, presentasi bagus, keren gitu kan. Yang hadir banyak senior. Terakhir dia ngomong begini, Pak, saya baru 17 tahun nih Pak umur saya. Apa kata yang ya masih bocah, ya, seumuran anak gua. Bisa apa lu? Padahal kalau dia nggak ngomong umur, orang juga dari awal udah takjub pas dia bilang umur saya masih muda, ya masih bocah, gitu. Atau sebaliknya, kalau menurut orang kita udah ketuaan, cenderung dianggap tua bangka. Contoh nih, ada nggak orang umurnya banyak tapi mukanya masih muda, ada nggak tuh? Iya. Jadi gitu masih dia main futsal gitu kan, umur udah gocap 60 lah gitu, main futsal segala macem gitu kan. Pas lagi santai dia bilang, kamu tahu nggak anak muda berapa umur saya? Berapa Pak? Saya udah 60 lah. Udah tua Pak, jikir Pak, jadi main bola. Coba dia kagak ngomong umur, orang juga kagak tahu, betul nggak? Ini pemirsa nih, kalau nggak perlu banget, umur rahasiain aja, ya nggak? Kuncinya mas sekarang gini, umur muda, muka boros, jadi biar dihargain sama teman-teman. Nggak perlu ditanya-tanya lagi. Ada tuh orang tuh umurnya masih 20, mukanya gocap, ada juga. ada nggak tuh? Ini nyindir gue nih kayaknya nih. Wah, itu bagus juga tuh, jadi ingat saya. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau nggak penting banget umur kita, mendingan nggak usah kasih tahu. Oke. Gitu. Karena kalau menurut orang kita kemudaan, cenderung diremehkan. Iya. Katakanlah gitu, masih bocah, umurnya baru segitu. Nah itu Padahal kan dia bagus. orang tuh suka banyak nanya, kenapa sih kita nggak boleh ngasih tahu umur? Karena umur tuh katanya sensitif. Nah sensitifnya kenapa? Sekarang kita dapet nih jawabannya. Ternyata kalau kita kelihatan lebih muda, itu berarti kita cenderung diremehkan. Kalau nanti kelihatan kita ketuaan, kita disuruh zikir, nggak boleh futsalan lagi. Udah tua, mesti bola aja Pak Haji.